Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang operator kos-kosan. Saya akan membagikan tips-tips bagaimana mencari operator kos yang tepat buat teman-teman semua dalam mengelola kos-kosan teman-teman. Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang sekarang lagi mau berbisnis kos-kosan atau sudah memulai bisnis kos-kosan terus merasa bahwa kos-kosannya itu kok saya tidak bisa mengelola dengan baik ya. Saya membutuhkan jasa operator kos-kosan nih kayaknya gitu. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana mencari operator kos-kosan yang memang bagus ya. Caranya bagaimana gitu. Nah, sekarang yang paling basic dulu ya, yang paling basic dulu adalah sebenarnya tipe operator kos-kosan seperti apa sih yang teman-teman cari ya? Karena operator kos-kosan itu ada banyak ya. Ada beberapa tipe. Kalau saya bedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu yang pertama adalah yang operator kos-kosan yang katanya operator tapi sebenarnya hanya memarketingkan saja. Yaitu contohnya itu kayak Oyo, Red Doors itu bisa masuk ke kategori ini. Jadi mereka hanya marketing aja. Tapi operasional segala macam masih owner yang harus melakukan. Terus yang kedua adalah yang semi full management gitu ya. Semi full management ini kalau saya masukkan di sini itu kalau menurut pendapat saya ini ya, itu adalah singgah sini. Nah, singgah sini itu mungkin banyak orang yang mikir oh itu full management ya. Jadi memang operator kos yang mengurusin segala sesuatunya di lapangan. Tapi ternyata kemarin saya tanya-tanya sama orang mami kos, ternyata singgah sini itu juga sebenarnya nggak full operator aja sih ya, maksudnya nggak full operator beneran gitu loh. Jadi ternyata kita masih harus menyediakan SDM-nya, kita harus yang nyari. Terus nanti kalau misalnya ada masalah perawatan bangunan tetap kita yang harus handle. Mereka mungkin hanya membantu untuk mencarikan gitu loh, teknisi-teknisinya. Terus kalau ada masalah hukum juga tetap kita yang masih harus menghadapi gitu. Nah, terus yang terakhir ini yang kategori ketiga, yaitu yang bener-bener full management ya, jadi bener-bener dia operator yang mengurusin dari A sampai Z di lapangan. Kita sebagai owner, kita nggak perlu melakukan apa-apa, kita tinggal duduk diam, mengawasi aja, terus nanti setiap akhir bulan kita terima laporan dan terima transferan gitu. Nah, teman-teman tinggal mencari nih, lebih cocok yang mana, karena ada orang yang memang sebenarnya dia hanya membutuhkan bantuan di marketingnya aja ya kan. Ada yang orang memang benar-benar dia benar-benar sibuk dan dia mungkin punya kerjaan yang lain, akhirnya dia membutuhkan yang benar-benar full management gitu. Nah, sekarang kalau saya akan bahas mengenai yang full management ini ya, yang operator full management. Bagaimana cara memilih supaya mendapatkan operator yang bagus. Yang pertama adalah teman-teman lihat dulu rekam jejaknya ya, rekam jejak si operator tersebut. Dia sudah berapa lama mengelola kos-kosan. Terus dia mengelola berapa banyak kos-kosan, berapa ratus atau berapa ribu kamar. Nah, itu teman-teman harus cek dulu ya. Jangan sampai teman-teman terjebak dengan fee yang murah. Jadi mungkin aja ada orang yang kasih fee misalnya cuma 5% gitu misalnya ya. Tapi ternyata dia pengalaman belum ada, jadi bisa dibilang malah buat coba-coba tuh di kos-kosan kita tuh dibuat kelinci percobaan gitu. Selain itu, selain pengalaman, rekam jejak, yang kedua adalah kita cek dulu itu siapa sih di balik layar yang menjalankan operator kos-kosan tersebut. Nah, itu personnya itu kita selidiki dulu, apakah dia punya cacat, dia punya nama itu apakah namanya bagus. Kita bisa tanya-tanya, kita bisa search di Google, kita bisa ya ngobrol-ngobrol lah, karena dunia kos-kosan itu sebenarnya sempit ya, dunia kos-kosan itu sempit dan kita bisa tanya kalau si orang ini, kalau memang dia bener-bener spesialisasinya di dunia kos, itu biasanya banyak yang kenal gitu. Kita tinggal tanya kira-kira nih orangnya karakternya gimana, kira-kira bisa dipercaya apa enggak gitu. Nah, itu yang amanah, itu yang susah ya sebenarnya, mencari orang yang seperti itu. Oke, yang ketiga adalah apakah dia mempunyai dalam tanda kutip backing yang kuat ya. Tadi pengalaman,
Terus yang kedua, ininya nama baik sama karakternya dia. Yang ketiga, apakah dia punya backing yang kuat. Backing yang kuat itu maksudnya apakah dia perusahaan manajemen cost-nya itu apakah dia di backup oleh misalnya ada lawyernya, terus misalnya ada notaris, terus ada lagi misalnya backup dari organisasi masyarakat, segala macam. Pokoknya yang kayak gitu-gitu kita perlu lihat juga. Karena apa? Karena backup itu, backingan itu kadang-kadang kita perlukan kalau memang kita ketemu masalah yang sangat pelik di lapangan gitu. Nah, kalau orangnya belum pengalaman, ngelola kosnya juga baru sedikit, terus nanti ketemu masalah, kalau dia nggak pengalaman menghadapinya, dia nggak punya backing, akhirnya kembali lagi nanti owner yang akan direpotkan. Nah, jangan sampai teman-teman udah bayar ke operator kos, ternyata masih diribetkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan gitu. Oke, mungkin itu yang saya bisa berikan di sini. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya pengalaman dengan operator kos-kosan, misalnya punya pengalaman baik atau buruk, mau diskusi lebih lanjut, boleh ya di komen itu, nanti tulis aja. Siapa tahu bisa menjadi bahan masukan juga buat saya. Jadi memperluas perbendaharaan operator kos-kosan gitu. Karena terus terang aja saya juga yang pernah saya pakai operator kos-kosan itu cuma Red Door sama Oyo. Kalau yang kayak yang lain-lain yang full manajemen kan enggak, karena saya kan manage kos saya sendiri tuh full, semua saya yang ngurusin gitu. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini berguna dan jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!